Assalamualaikum. Izin ini sharing experience di keluarga kami ya. Belum tentu manjur untuk kasus lain, tapi semoga bisa jadi bahan renungan atau pembelajaran. Ini kaitannya dengan tensi darah, yaitu darah manusia bukan darah Dracula. Walah kok sampai sono-sono. Sorry. Jadi begini, udah jadi fenomena umum tuh di kita. Kalau orang itu udah kena hipertensi, sering jadi selamanya seumur hidup. Nasihat dokter tuh klasik. Pak, Bu, sampean itu hipertensi. Mulai sekarang minum obat tensi ya. Sampai kapan dok? Ya selamanya Bu, Pak nggak mahal kok. Hipertensi itu gara-gara apa ya dok? Wah macem-macem nih, tapi seringnya itu karena faktor U. Klasik nggak sih dialog kayak gitu? Dokter itu ya bahkan seringnya tidak berusaha mencari dan terus mencari sampai ketemu akar masalah si hipertensi. Begitu dia lihat pasiennya rambutnya udah hampir putih semua, ya udah. Kalau yang putih-putih itu wajahnya, nah, mungkin itu bedaknya aja yang nggak merata. Dan karena dokter aja nyerah kayak gitu, biasanya pasiennya juga lebih nyerah lagi, dan terus saja dia minum obat tensi seumur hidup. Istri saya kemarin juga hampir gitu tuh, tapi sekarang beneran loh, ada kecenderungan tensinya itu balik jadi normal terus. Kayak begini ceritanya. Jadi Alkisah 5 tahun yang lalu gitu ya, tensi istri saya itu selalu normal-normal aja. Terus zaman COVID, jebret, kena COVID, masih di awal-awal waktu varian Alpha, opname lah sekitar 10 harian. Pasca COVID tensinya tinggi aja terus, 140, 150 kayak gitu, di bawah 140-an aja itu udah jarang. Bahkan dikasih obat tensi, tetap jarang bisa turun di bawah 130. Sejak itu ya wes, rutinlah minum obat tensi dan ukur tensi darah. Waktu berlalu dan seiring umur yang udah 50 sekian, jadi kayak orang-orang itu sempat mengasumsikan bahwa obat tensi itu bakalan selamanya. Sampai kemudian 2023 kemarin, Oktober atau November kemarin itu ya, periksa darah, check up biasa lah. Waduh, kok banyak rapot merahnya nih. Saya bilang sama dia, kayaknya rapot merah itu karena belakangan kebanyakan makan buah tuh. Kebetulan waktu itu emang sering dikirimi mangga, yang maknyus, jambu kristal, duku, rambutan, apalagi itu dulu. Jadi gimana ini ya caranya normalin semuanya? Istri saya gemes juga kan ya. Runding punya runding, akhirnya bertekad mau praktekin diet keto. Bukan yang disiplin banget, tapi agak tipis-tipis saja. Fokusnya cuma 2 jurus lah yang ditambahkan. Pertama, itu makan nasinya dipangkas, dikurangin. Dari semula sehari 3 kali, 3 piring, jadi ya sekitar 1/5 atau 1/6-nya itulah kira-kira porsinya. Keduanya, yang manis-manis itu dikurangin juga secara cukup drastis. Makan buah masih, tapi ya ala kadarnya aja. Kalau minum manis itu dari semulanya memang udah rada jarang sih. Udah, gitu aja. Sebagai gantinya nasi, porsi proteinnya ditambah. Telur, ikan, daging, tempe, atau apalah gitu lainnya. Gorengan juga masih, kue atau roti juga masih. Tapi dari semulanya itu emang nggak terlalu gimana-gimana sih. Jadi nggak terlalu diubah. Nggak pakai suplemen diet apapun juga, apalagi pakai susu Mbah Dukun. Nggak sama sekali. Haram sih itu kalau menurut Bang Haji dan Bang Samiud. Singkatnya, pola makan itu mengarah kepada diet keto yang tipis-tipis. Pola tidur istirahat semula udah relatif oke, nggak diubah, dipertahankan. Aktivitas semula juga udah oke, nggak diubah. 3 bulan berlalu atau sekitar itu, di akhir Februari, dampaknya kayaknya kasat mata tuh. Rencana check up-nya masih nanti, habis musim lebaran, tapi sekarang ini aja beberapa hal udah bisa disimpulkan. Pertama, berat badan. Dulu ya, istri saya itu susah banget untuk bisa nurunin. Kalau nurunin jemuran sih rutin, nurunin bendera itu kalau bulan Agustus, tapi nurunin berat badan itu gagal maning, gagal maning. Swingnya di antara 66-67 gitu biasanya. Atau kalau pas sakit atau kenapa-napa, bisa paling sebentar nurun sampai 63, tapi terus begitu sehat, balik lagi. Nah, pasca diet tipis-tipis tadi, penurunannya steady, mantep. Di awal puasa, berat badan udah turun jadi 61 kilo sekian, artinya itu udah turun sekitar 5 kiloan. Februari Maret rentangnya stabil di 5152, nyundul ke 53 aja udah nggak pernah. Pertengahan puasa nggak turun lagi sih, kecuali turun komanya doang, masih di 51-an koma dikit. Di luar itu ada kejutan di sisi tensinya. 2 bulanan lebih lah ya setelah praktekin keto itu, tensinya jadi sering nurun ke 120-an atau bahkan kurang dikit dari 120. Terus memberanikan diri obat tensinya nggak diminum, standby aja. Kalau tensi tinggi baru mau diminum, gitu rencananya. Tapi sejak itu sampai sekarang ya, tensinya itu normal terus, nggak pernah tinggi lagi. Obat tensinya terus jadi awet, nggak diminum udah beberapa minggu terakhir ini. Untuk jangka yang lebih panjang, walau alam nih, ini masih terus dipantau. Cuma kalau ditilik dari teorinya, sepertinya diet keto tipis-tipis itu emang bisa aja beneran punya dampak menormalisasi seperti itu. Ngurangin nasi, ngurangin buah-buah manis, itu intinya kan ngurangin gula karbo ya. Ngurangin fruktosa juga. Pengurangan asupan fruktosa kita sering bahas itu menyehatkan dan meringankan kerja liver dan sistem metabolisme secara umum. Nah gitu,
pada beras dan nasi zaman kekinian itu ya, disinyalir oleh para ahli banyak residu pestisida lah, apalah, yang notabene itu racun untuk tubuh kita. Bukan racun keras yang bikin melet sampai kecet-kecet, tapi ya diam-diam itu tuh ngencengin inflamasi, oksidatif stres, atau sebaran radikal bebas gitulah rata-rata. Fruktosa, glukosa, karbo, itu hitam juga, kalau kebanyakan bisa dibilang racun juga. Di sisi lain, tambahan asupan protein, kalau menurut para guru keto, itu berpotensi ngencengin healing, kalau dikombinasi dengan pola hidup yang baik. Hasilnya itu tadi, so far so good lah. Tapi ini belum bisa dibangga-banggain juga, masih perlu waktu lagi untuk diobservasi. Check up darah insya Allah baru direncanain nanti selepas lebaran, dan mestinya untuk jangka yang lebih panjang masih perlu terus dicermati. Kalau nanti hasil check up-nya mantap semua, sampai 2 tahun ke depan, baru deh bisa disimpulkan bahwa diet keto yang tipis-tipis ini emang lumayan solid, dan mestinya bisa jadi renungan atau pembelajaran buat yang lain. Walau mestinya itu nggak perlu terlalu dibangga-banggain juga ya, cukup disyukuri aja lah, dan dipetik hikmahnya. Karena pada dasarnya, menurut Bang Haji dan Bang Samiun tadi, Allah itu tidak suka sama orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Sedikit catatan ya, untuk klarifikasi, di luar yang diet keto, jurus lain yang sudah dijalanin dari lama oleh kami, itu ada beberapa sih, boleh dibilang resep tambahannya. Pertama, itu pantang begadangan ya, kecuali kepepet. Kemudian sedapat mungkin nggak makan larut malam, makannya itu sore aja atau maghrib. Terus sarapan juga itu tidak terlalu pagi. Jadi kurang lebihnya ini hampir setiap hari praktekin intermittent fasting kira-kira 11-12 jam di waktu malam lah. Kecuali saat sesekali cheating gitu. Terus tidak mager, harus cukup banyak aktivitas. Dan jarang banget minum obat, ya, obat warung maupun obat keras apalagi. Kalau obat tensi kemarin itu kan kepepet ya. Dan yang terakhirnya ini mesti gembira selalu, positif selalu. Intinya di sini, terkait tensi darah, kalau masih levelnya kayak istri saya itu, mestinya ya itu belum tentu bakalan menetap selamanya. Dan kalau jurus-jurusnya benar, mestinya itu masih bisa dinormalisir. Gitu aja deh dulu untuk sementara ini. Nanti kapan-kapan kalau udah check up, insya Allah bisa kita ulas lagi perkembangannya. Terima kasih.